Baik, kita ketemu lagi melanjutkan perbincangan kemarin bersama saya dan juga Bung Kahar. Bung Kahar, apa kabarnya? Ya, kabar baik, Bang Azim. Baik, hari ini tanggal 7 Desember 2022 adalah batas akhir penetapan upah minimum oleh para gubernur. Bung Kahar, sikap kita seperti apa? Oh ya, kita juga mau mengingatkan begitu ya pada pagi hari ini, pagi di mana pagi yang dinanti-nantikan oleh buruh di seluruh Indonesia. Karena pada hari ini gubernur akan menetapkan tentang besaran dari UMK, upah minimum kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu kita juga mau mengingatkan begitu kepada seluruh gubernur agar pada hari ini ketika kemudian UMK ditetapkan, itu besarannya minimal adalah 10%. Seperti halnya yang dituntut oleh kaum buruh, karena rentang upah yang kemudian dituntut oleh kaum buruh itu adalah antara 10 sampai dengan 13%. Pada awalnya buruh memang menuntut kenaikan sebesar 13%. Dan ada satu kompromi begitu yang disampaikan oleh kaum buruh. Oke lah, kenaikannya 10 sampai dengan 13%. Dan oleh karena itu kita juga mau mengingatkan agar para gubernur untuk punya keberanian begitu untuk menetapkan upah sesuai dengan apa yang dituntut oleh kaum buruh. Yang kedua, kita juga mau mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak memotong apa namanya rekomendasi dari UMK yang disampaikan oleh bupati atau wali kota. Di beberapa daerah kita mendengar bahwa rekomendasi yang disampaikan ada yang 10%, di Bandung Barat misalnya sampai dengan 27%. Maka kita juga berharap agar gubernur itu tidak menurunkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh para bupati dan wali kota. Ini harapan kita begitu, Bung Azim, kepada para gubernur. Dan kita juga mewanti-wanti begitu, karena sudah ada Permenaker nomor 18 tahun 2022, maka gubernur jangan lagi menggunakan PP 36 sebagai basis penetapan upah minimum. Dan oleh karena itu, penetapan dengan didasarkan pada Permenaker nomor 18 itu saya kira juga menjadi sesuatu yang penting untuk diijawantakan begitu ya, diberlakukan bagi semua gubernur yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir kita mau mengingatkan kepada para gubernur tentang apa yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga. Pak Airlangga sudah mengatakan bahwa kenaikan upah ini adalah bentuk apresiasi dari kaum buruh. Dan oleh karena itu apresiasinya jangan hanya basa-basi, jangan hanya setengah hati. Jadi apresiasi, Harus direalisasikan. betul, jadi apresiasinya mesti direalisasikan dan kemudian dengan penuh kesungguhan menaikkan upah buruh supaya benar-benar layak. Begitu, Bung Azim. Baik, Bung Kahar, apabila hari ini para gubernur dalam penetapan upahnya tidak sesuai dengan harapan dari kawan-kawan buruh, apa yang akan dilakukan? Iya, yang pertama teman-teman buruh sebenarnya dari apa yang kita sampaikan di Azim Talk dalam beberapa waktu yang lalu kita juga pernah menyampaikan bahwa kaum buruh akan melakukan pengawalan dari penetapan upah minimum. Jadi aksi-aksi dilakukan setiap hari di berbagai daerah sampai dengan tanggal 7 Desember ini untuk memastikan agar para gubernur, kepala daerah itu menetapkan upah sesuai dengan apa yang kita tuntut, yaitu basisnya adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pada tanggal 7 Desember ini, sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh berbagai organisasi, salah satunya adalah KSPI, itu menginstruksikan akan melakukan aksi di masing-masing kantor gubernur begitu. Karena hari ini penetapan oleh gubernur, maka aksi dilakukan di kantor gubernur untuk sekaligus menetapkan agar keputusan gubernur itu tidak bergeser dari apa yang kita tuntut. Tapi kalau kemudian ketika gubernur memutuskan lain dari apa yang dituntut oleh kaum buruh, tentulah kaum buruh akan memenuhi janjinya, yaitu janji untuk melakukan perjuangan yang sangat keras, janji untuk melakukan perlawanan yang keras ketika upah minimum itu ditetapkan dengan tidak layak begitu. Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal, itu sudah mengatakan bahwa kalau kemudian kenaikan upah minimum di bawah inflasi, kenaikan upah minimum tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, jauh dari rasa keadilan, maka bukan tidak mungkin pemogokan nasional akan diberlakukan pada pertengahan Desember ini. Itu yang disampaikan oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Dan saya kira aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum buruh juga tidak akan pernah berhenti begitu, karena ini juga sekaligus ingin menegaskan kembali tentang bagaimana sikap dari kaum buruh ketika kebijakannya dianggap tidak merugikan kepentingan mereka, Bung Hasim. Baik, ketika nanti sudah turun keputusan dari para gubernur di seluruh Indonesia terkait UMP ataupun UMK, apakah kawan-kawan buruh masih bisa berunding di tingkat perusahaan terkait dengan kenaikan upah mereka?
Oh iya, tentu saja itu akan dilakukan karena filosofi upah minimum atau pengertian dari upah minimum itu kan upah terendah bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Dan itu adalah untuk pekerja lajang. Bagaimana dengan mereka yang masa kerjanya sudah di atas 1 tahun? Maka upah minimum atau basis penetapan upah bagi mereka yang sudah di atas 1 tahun itu harus dirundingkan antara pengusaha dan kemudian pekerja. Dalam hal ini diwakili oleh serikat pekerja. Di berbagai perusahaan kita mengenal ada upah sundulan dan kemudian ada struktur dan skala upah. Itu biasanya hal yang wajar dan biasa terjadi begitu ya. Ketika penetapan upah minimum sudah dilakukan, maka kemudian di masing-masing perusahaan itu mereka melakukan perundingan untuk menaikkan upah di tingkat perusahaannya. Mekanisme yang digunakan biasanya dengan perundingan upah sundulan dan ada berbagai varian begitu. Tapi yang jelas ada perundingan di dalam perusahaan untuk menetapkan berapa upah minimum yang akan datang begitu. Dan yang lain, yang menarik, beberapa serikat pekerja sudah menginstruksikan begitu, bahwa perundingan ini dilakukan serentak. Dan ini kita akan melihat sesuatu yang menarik begitu ya. Misalnya perundingan dilakukan serentak di semua unit, di semua serikat pekerja tingkat perusahaan. Dan kemudian karena perundingannya dilakukan oleh serentak, bisa jadi nanti ketika terjadi kegagalan, maka kegagalannya juga serentak begitu. Dan kita tahu ketika terjadi deadlock, eh, tidak adanya kesepakatan dalam perundingan bipartit, maka yang terjadi akan ada PHK apa maksud saya akan terjadi pemogokan massal begitu secara bersamaan. Jadi perundingan gagal, maka itu bisa menjadi alasan bagi kaum buruh untuk melakukan pemogokan. Dan kita bisa bayangkan kalau kemudian kegagalan dalam perundingan bipartit itu secara bersamaan terjadi di banyak perusahaan dan kemudian pemogokan dilakukan bersama-sama, maka itu bisa jadi pemicu adanya pemogokan nasional, pemogokan yang dilakukan oleh secara bersamaan begitu. Dan itu saya kira pertanyaan Bung Azim tadi itu sih yang ingin saya katakan, yang ingin kita ingatkan pada kawan-kawan bahwa setelah penetapan diberlakukan, setelah ada surat keputusan dari gubernur, tentu di masing-masing perusahaan akan melakukan apa namanya perundingan untuk internal di perusahaannya masing-masing. Tapi kita juga mau mengingatkan kalau kemudian penetapan upah minimumnya tidak layak atau tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh kaum buruh, bisa jadi nanti perundingan di tingkat perusahaan akan memanas karena dia akan menarik begitu ya. Yang tadinya adalah upah minimum adalah kebijakan publik, maka dia akan menarik di tingkat perusahaan. Jadi pertarungannya tidak lagi di publik, tidak lagi di kantor-kantor gubernur, di kantor-kantor bupati, bisa jadi pertarungannya justru terjadi di tingkat perusahaan begitu. Nah, oleh karena itu kita juga mau mengingatkan hal ini kepada para gubernur untuk kemudian menetapkan upah secara adil supaya gejolak di tingkat pabrik, gejolak di tingkat perusahaan itu tidak meruncing, tidak memanas begitu. Dan itu saya kira kalau itu bisa dilakukan, itu juga akan membuat hubungan industrial menjadi semakin baik, kemudian konflik akan bisa diminimalisir, dan kemudian produktivitas pekerja bisa ditingkatkan dengan adanya kebijakan pengupahan yang layak begitu bagi buruh. Baik, Bungar, kita nantikan apakah hari ini para gubernur akan menetapkan nilai UMP, UMK sesuai dengan harapan kawan-kawan buruh. Dan juga jangan terus menyerah, perjuangan masih panjang, di tingkat perusahaan kawan-kawan masih bisa melakukan perundingan-perundingan untuk tetap mendapatkan upah yang layak. Bungar, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih Bang Azim. Sampai ketemu lagi.